Halo teman-teman, saya Riola Rahmaniar Sugianto. Di sini akan membahas mengenai positivisme versus antipositivisme. So, apa sih perbedaan dari keduanya? Jangan di-skip ya videonya dan bakal ada kuis berhadiah dari aku. So, keep on watching and enjoy the video guys. Pertama-tama kita membahas positivisme. Apa sih positivisme? Ya, jadi dia adalah teori yang menyatakan semua pengetahuan otentik dapat diverifikasi melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, maupun bukti matematis atau logis. Lalu, siapa ya penggagas positivisme? Ya, namanya Bapak Auguste Comte nih, yang membangun ciri pengetahuan sebagai berikut. 1. Membenarkan gejala empiris sebagai kenyataan. Yang kedua, mengklasifikasi gejala menurut hukum mereka yang sedang berlaku. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, memprediksikan fenomena yang akan datang dengan hukum itu dan mengambil tindakan yang bermanfaat. Jadi positivisme itu mengacu pada pendekatan untuk mempelajari masyarakat melalui metode ilmiah, yang artinya ilmu sosial itu sama dengan ilmu alam. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari positivisme? Yang pertama, objektif. Yang kedua, fenomenalisme. Dan yang ketiga yaitu mekanisme. Ilmu pengetahuan dalam positivisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sosial statik, nilai yang melandasi masyarakat, dan sosial dinamik, ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan masyarakat. Lanjutan dari positivisme yaitu positivisme logis atau yang dikenal dengan neopositivisme, di mana dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari lingkaran Wina. Nah, tokoh-tokoh ini tuh membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan. Lalu, apa contoh dari positivisme? Nah, seperti yang kita tahu bahwa teori tentang bumi bulat atau datar itu masih menjadi perbincangan atau perdebatan hingga sekarang. Nah, masalah yang menyebabkan perdebatan tersebut belum terbukti jika belum ada analisis yang konkret yang telah membuktikan bahwa bumi itu bulat atau datar. Namun hasil CGI yang dilakukan oleh NASA dianggap valid karena foto memperlihatkan bahwa bumi bulat. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari aliran positivisme. Selanjutnya kita membahas mengenai antipositivisme. Ada yang tahu nggak apa itu antipositivisme? Ya, antipositivisme itu sudut pandang dalam sosiologi yang meyakini bahwa ilmu sosial membutuhkan metode ilmiah yang berbeda dengan metode yang umum digunakan dalam bidang ilmu alam menurut definisi Wikipedia. Nah, pada awal abad ke-19, positivisme dan naturalisme mulai dipertanyakan nih oleh para peneliti seperti Bapak Wilhelm Dilthey dan juga Bapak Heinrich Rickert. Mereka ini berpendapat bahwa dunia kemasyarakatan berbeda dengan yang namanya dunia fisik alam, karena masyarakat memiliki aspek yang unik. Contohnya seperti makna, simbol, norma, dan nilai-nilai yang dapat dikelompokkan menjadi sebuah budaya. Dari cara pandang tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Bapak Max Weber yang dikenal dengan istilah antipositivisme. Nah, menurut antipositivis, penelitian sosial harus menggunakan metode dan alat bantu khusus yang fokus pada nilai-nilai budaya serta kemanusiaan. Sedikitnya ada 3 prinsip dasar yang dikembangkan antipositivisme. Yang pertama, individu menyikapi sesuatu di lingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut bagi dirinya sendiri. Yang kedua, makna tersebut diberikan berdasar interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain. Dan yang ketiga, makna tersebut dimodifikasi oleh individu melalui interpretatif yang berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya. Nah, dari prinsip-prinsip yang ada, antipositivisme itu menawarkan pada metodologi yang lebih menekankan pada pemahaman makna dengan cara melakukan empati atau yang disebut dengan an empathic understanding of meaning terhadap suatu aktivitas. Karena ternyata yang ditekankan dalam antipositivisme adalah proses interaksi yang dapat menyempitkan analisis. Dan berikut adalah tabel perbandingan antara positivis dan juga antipositivis. Di sini berdasarkan penilaian fakta, nilai, metode ilmiah, pengembangan ilmu, dan juga fungsi ilmu. Kalian jangan lupa screenshot ya untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, kurang lebih perbedaan seperti positivisme dan antipositivisme seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana sih sikap kita sekarang dan mana yang bisa kita ikutin? Haruskah kita mengikuti jalan yang dikembangkan oleh positivisme di mana lebih menekankan adanya bukti empirik dan juga melihat realitas sosial melalui teori-teori atau kategori-kategori yang ada?
Atau haruskah kita mengikuti jalan yang dikembangkan oleh antipositivisme, di mana melihat realitas sosial berdasarkan persepsi? Nah, kalian yang tahu jawabannya langsung aja ketik di kolom komentar ya. Dan buat satu orang yang beruntung bakal dapat GoPay atau ShopeePay dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian atau ke teman-teman kalian. Aku Riola Rahmaniar Sugianto dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional tahun 2021 dengan NIM 20210510012. Terima kasih banyak sudah menonton video aku dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.